Jadi di sini aku mau membahas soal stres kerja. Sebelumnya kalian ada yang tahu gak sih kenapa banyak orang yang mengalami stres kerja? Padahal kan kerja itu bisa menghasilkan uang ya, bisa menghasilkan uang, memenuhi kebutuhan kita dan lain-lain sebagainya, masih banyak lagi. Tapi kenapa sih kita masih aja ngerasa stres kerja, atau banyak orang yang ngerasa kerja itu membuat kita stres gitu. Nah, seperti yang kita tahu, kerja itu bukan cuma menghasilkan uang, tapi dibalik itu semua kita itu harus mengikuti aturan apa aja yang ada di kantor itu sendiri. Seperti misalnya kalau kita bekerja di bawahan bos gitu, di kantor-kantor kita diposisikan menjadi karyawan, kita pasti harus selalu mengikuti apa aja yang diperintahkan oleh atasan kita atau bos kita. Belum lagi banyak senior-senior di kantor yang membuli atau mungkin lebih menindas kita, seperti halnya kita udah memiliki job desk yang telah disuruh, atau kita telah memiliki job ataupun perintah dari atasan kita, akan tetapi senior kita ini ada saja yang berbuat atau bertingkah seperti menyuruh untuk menyelesaikan tugasnya. Jadi kita memiliki double job. Mungkin itu juga bisa menjadi penyebab atau salah satu penyebab kita stres kerja. Ada juga kita yang harus dipaksa lembur oleh bos kita untuk menyelesaikan suatu proyek. Itu juga bisa menjadi penyebab stres kerja. Terus bagaimana sih cara kita menangani stres kerja tersebut? Untuk kasus yang pertama itu seperti kita ditindas oleh senior kita. Mungkin karena kita masih awal-awal, terkadang kita merasa takut karena itu senior kita, itu atasan kita. Akan tetapi jika misalkan kita menghiraukan rasa takut tersebut atau kita mengikuti rasa takut tersebut, kita akan selalu terus ditindas oleh atasan kita atau senior kita. Kita tidak bisa berbuat bebas, ataupun kita akan terus menerus mengerjakan tugas senior kita. Kemudian gimana sih caranya biar kita bisa terlepas dari itu? Nah, kita bisa memberanikan diri untuk menolak apapun suruhan yang senior perintahkan, apapun perintah senior intinya. Gimana sih Cak? Tapi kan kadang aku merasa takut Kak, kalau misalkan menolak perintah senior aku, takutnya nanti malah dibully sama karyawan lain, ataupun lebih ditindas lagi sama yang lainnya. Tenang, kita gak perlu takut untuk menghadapi hal itu. Kenapa? Karena selama kita berani untuk melawannya, kita juga pasti akan diberikan jalan untuk hal tersebut. Kayak misalnya kita udah mulai melawan nih ke seniornya, di situ senior kita pun tidak mungkin langsung kalah begitu saja kan. Nah, kan tetapi kita harus terus berusaha untuk melawan ini bukan berarti kita ngajak berkelahi atau gimana ya, tapi kita lebih ke menolak dengan cara yang halus, seperti maaf Kak, saya masih ada tugas lain yang harus saya kerjakan, saya belum menyelesaikan ini atau itu dan lain-lain. Dengan begitu, jika senior kita tetap menindas dengan cara terus menerus menyuruh kita
kita bisa hiraukan atau abaikan saja apapun tugas yang diperintahkan senior kita, seperti kita bisa membalikannya kembali ke mejanya. Terus itu kan butuh keberanian yang besar ya. Nah, disitulah kita harus benar-benar merasakan keberanian itu, atau benar-benar menumbuhkan rasa keberanian diri kita. Kenapa? Karena jika kita terus-menerus merasakan ketakutan itu, kita tidak akan pernah terlepas dari tindasan tersebut. Begitu. Terus dengan kita memberi pemahaman terus-menerus kepada senior kita, itu menjadi ataupun ya bakal jadi salah satu sikap ketegasan diri kita kepada senior kita, supaya kita tidak selalu atau kita tidak mau untuk ditindas. Terus dengan adanya keberanian dari diri kita, kita juga menjadi lebih percaya diri. Kita bisa lebih menikmati ketika senior kita udah gak berani menyuruh kita lagi. Kita lebih ngerasa bebas, lebih ngerasa plong, tenang, karena udah gak ada senior lagi yang berani menindas kita. Meskipun hal tersebut sulit dilakukan, akan tetapi selama kita mau mengusahakan hal tersebut, akan selalu ada jalan untuk menyelesaikan, atau akan selalu ada jalan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dengan kita mengusahakan itu, lama-kelamaan juga kita mulai terbiasa kok. Kita bakal lebih percaya diri lagi ke depannya. Kita bakal bisa bersikap tegas, lebih tegas lagi di kemudian hari. Kita juga bisa merasakan ketenangannya itu sendiri karena udah tidak disuruh lagi oleh senior kita, ya, dan lain-lain sebagainya yang dapat kita rasakan setelah kita melakukan hal tersebut. Adapun jika misalkan kalian mengalami stres kerja dalam hal ini, kalian bisa mencerita. Misalkan kalian stres kerja karena tugasnya numpuk nih, lagi banyak, ataupun yang lain sebagainya, dan kalian hanya perlu menceritakan atau butuh pendengar yang baik, disitulah kami menyediakan layanan kami. Di sini saya memiliki website mengenai cerita hati. Cerita hati. Apa sih website itu? Nah, cerita hati itu dari curhat menjadi sehat. Itu slogan kami. Kenapa sih Kak dari curhat menjadi sehat? Nah, selama kita memendam apa yang kita pikirkan itu pokoknya selama kita memendam hal atau permasalahan kita itu sendiri, kita bakal merasakan kepusingan itu sendiri. Kayak udah stres kerja, tiba-tiba mikirin masalah lain, otomatis di kepala kita akan terjadi yang namanya burnout, pusing, malas kerja, terus malas ngelakuin kegiatan lainnya, dan banyak hal lagi. Dengan adanya banyak pikiran di kepala kita, mungkin kita
butuh pendengar yang baik untuk sedikit meluangkan apa yang di pikiran kita. Dengan kita bercerita, kemudian ada pendengar yang baik di samping kita, itu membuat kita merasakan ketenangan, membuat kita merasa lebih plong sejenak. Adapun jika misalkan kalian butuh pendapat atau saran dari kami, tentu saja kami pun bisa melakukannya. Selain menjadi pendengar yang baik, kita juga bisa menjadi penasehat yang baik untuk kalian. Kita bisa cari jalan keluar bareng-bareng untuk menyelesaikan masalah tersebut. Gitu. Terus untuk kalian yang sedang mengalami stres kerja, semangat terus ya, karena kita harus selalu memikirkan kebahagiaan apa yang akan datang nanti ke depannya, meskipun kita sekarang sedang mengalami stres kerja. Nah, apa sih kebahagiaan selanjutnya? Ya, yang udah disebut tadi ya, kayak kita mendapatkan uang, mendapatkan gaji dari bos, terus kita bisa healing ketika liburan, kita bisa kemana aja yang kita mau jika asalkan sesuai dengan budget yang dimiliki. Nah, percuma kalau misalkan kita healing dengan menghabiskan uang yang kita miliki, tetapi akhirnya malah stres juga karena gak punya uang, kan itu nambah beban lagi ya. Jadi kita harus bisa memanajemen waktu, kita harus bisa mengontrol pengeluaran, pemasukan, agar kita bisa lebih mengatur kehidupan kita. Nah, ini juga, yang tadi ya, untuk kita, kenapa kita bisa lembur sih, atau kenapa bisa banyak tugas yang numpuk sehingga membuat kita lembur. Nah, salah satu penyebabnya itu mungkin ada hal yang tiba-tiba atasan atau bos perintahkan kepada kita untuk mengerjakan ini, sedangkan kerjaan yang sebelumnya kita belum menyelesaikannya, ataupun emang kitanya menunda-menunda gitu. Nah, lebih baik kita harus mengerjakan segala tugas atau perintah yang diberikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Itu dengan cara kita memanajemen waktu. Misalkan selama kita kerja, kita harus terus fokus bekerja, bukan berarti gak ada istirahat juga ya, maksudnya kayak kita fokus di waktu bekerja itu untuk menyelesaikan tugas-tugas kita, hingga akhirnya setelah kita beres kerja atau tiba waktu istirahat, kita manfaatkan waktu istirahat tersebut untuk menenangkan pikiran, untuk menenangkan batin kita, sehingga kita ketika kita kembali bekerja itu udah fresh gitu pikiran itu, udah kembali tenang, sejuk. Itulah fungsinya manajemen waktu. Sebenarnya kalau misalkan kita lembur selama 1 kali aja, 1 hari, itu mungkin tidak akan bermasalah bagi tubuh kita ya. Akan tetapi kalau misalkan kita lemburnya secara terus menerus sehingga mengubah pola hidup kita, itu yang menjadi masalah. Kenapa? Karena semisalkan kita lembur selama seharian nih, kita mengerjakan semua tugas-tugas yang diberikan, kemudian hari esoknya kita tenang, hari esoknya kita istirahat, itu membuat badan kita ya
masih merasakan ketenangan itu sendiri, masih bisa relaksasi gitu. Beda lagi kalau misalkan kita lembur setiap hari, itu pertama bakal membuat pola hidup yang berubah. Kita lebih sering begadang, bangun siang, pokoknya kehidupan mulai tidak teratur dan lain-lain sebagainya, membuat badan kita lemas, sering terjadinya stres, gampang emosi, sulit mengontrol diri, kemudian banyak lain yang diakibatkan dari keseringan lembur atau keseringan begadang. Itu yang menjadi tidak baik. Kalau kita sehari begadang itu masih oke. Tapi kalau misalkan setiap hari selama 7 hari ini kita begadang secara terus menerus, itu yang akan mengubah pola hidup kita menjadi tidak sehat. Solusi terbaiknya, apapun yang ada sedang dimasalahkan, lebih baik kita langsung dibicarakan, langsung dicurhatkan. Apabila membutuhkan saran, itu bisa dibantu oleh kami, ataupun jika hanya butuh pendengar, itu pun dapat dilakukan oleh kami. Mungkin itu saja. Oke. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf kalau banyak kekurangan ya.